wabarakatuh. Welcome back to Ansari Channel. Tuan-tuan, perempuan, dan sanak kasadonyo yang sudah support channel Sari, terima kasih. Saya mendengar bahwa sekarang Indonesia itu lagi dalam ancaman gempa megatrust. Secara nggak langsung luka lama terbuka kembali karena saya adalah seorang saksi hidup, saksi nyata kejadian besar gempa Sumatera Barat tahun 2009 dengan kekuatan 7,9 skala Richter yang merenggut nyawa banyak orang, termasuk mama saya. Jadi rasanya saya patut menceritakan ini karena apa yang saya ceritakan adalah pengalaman saya sendiri. Dulu tahun 2004, di saat terjadinya tsunami Aceh, kami di Kota Padang, di saat kejadian tsunami Aceh 2004, kalau teman-teman semua masih ingat, yang mana efeknya itu sampai ke berbagai daerah dan gempa itu terasa sampai ke Kota Padang. Sejak itulah Kota Padang dinobatkan sebagai salah satu kota yang akan tenggelam dan akan ditimpa musibah gempa persis seperti tsunami Aceh. Ingat banget waktu itu saya masih sekolah menengah pertama SMP. Waktu itu lagi sekolah gempa dan kita berlarian mencari lapangan. Sebenarnya isu gempa megatrust yang akan mengguncang Indonesia itu tidak bisa kita sepelekan karena nggak bisa dibohongin ya, letak geografisnya Indonesia sebagai negara kepulauan itu memang ada lempengan bumi yang selalu bergerak dan aktif. Tahun 2004 kami di Kota Padang itu sudah disibukkan dengan simulasi gempa, didatangin oleh pihak-pihak terkait ke sekolah. Terus terjadi gempa ini yang harus kalian lakukan. Salah satunya kita bersembunyi di bawah meja, keluar mencari lapangan hijau. Kalau kita sedang berdiri, kita diharapkan untuk duduk agar tidak pusing, menjauhi tiang listrik, menjauhi bencana. Sampailah pada suatu hari di tahun 2009, pada 30 September, G30S, tapi bukan G30S PKI ya, melainkan gempa 30 September di Sumatera Barat. Itu adalah sebuah catatan kelam untuk Kota Padang, di mana seluruh bangunan luluh rantah, listrik padam, air tidak ada, internet tidak ada, sinyal handphone tidak ada. Waktu itu saya bersama adik dan ibu saya di rumah sewa kami. Terjadilah gempa setelah asar sekitar pukul 5 lebih. Mama saya ini adalah seorang yang riwayat penyakit jantung, jadi beliau tidak bisa terlalu panik dan overthinking. Pada saat gempa itu saya melihat ketakutan yang sangat dalam di mata beliau, ditambah lagi dengan anak-anak yang masih kecil, saya dan adik saya. Lalu kami berlarian karena kami tinggal di tepi sungai. Sungai itu jalannya terbuat dari aspal atau tar, jalannya sudah bergelombang dan air sungai itu sudah menyusut. Yang mana kami sudah diperingatkan jika kalian melihat air sungai menyusut itu tandanya ada potensi tsunami. Sirine tsunami sudah dibunyikan dan kami tinggal di daerah yang zona merah, di daerah Tabing kalau kalian tahu. Dan di saat gempa besar itu terjadi, kami keluar rumah, kami duduk di rumput, kami memegang rumputan, saling berpelukan satu sama lain sambil berzikir. Terus kami jalan kaki karena kalau terjadi gempa, lebih baik kalian jalan kaki daripada harus menggunakan kendaraan. Karena jalan kaki itu lebih cepat dan mengurangi risiko kecelakaan. Kami berjalan kaki dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Di saat itu mama saya nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah sesak seperti itu. Sampai di suatu masjid yang selalu kami datangi, mama duduk di situ bersama saya dan adik saya. Saya dengan ketakutannya selalu bilang sama mama, "Ayo ma, kita lari ma, kakak takut." Saya sangat takut waktu itu. Dan ada orang yang tidak bertanggung jawab datang menggunakan motor, menghampiri kami dan mengatakan, "Cepat lari bu, karena di situ tsunami sudah naik, air sudah naik." Padahal itu hoax, tidak ada terjadi tsunami alhamdulillahnya di Kota Padang pada saat itu. Setelah mendengar kabar dari orang tersebut, mama saya pun semakin panik dan nafasnya sudah sangat sulit untuk dikendalikan. Kami berlarian sampailah pada titik mama saya sudah benar-benar tidak mampu lagi dengan kepanikan dan penyakit dia tersebut. Di saat itu saya sudah menangis dan sudah merasakan feeling bahwa mama saya ini umurnya tidak akan panjang disebabkan oleh berita-berita yang tidak penting tadi. Maka dari itu, kalau kalian menghadapi bencana, kalian jangan mendengarkan berita-berita hoax. Kalian fokus aja menyelamatkan diri dan keluarga kalian. Di tengah kepanikan jalan raya, orang berlarian, mau mengungsi. Saya nggak terbayang lagi apa yang terjadi pada saat itu dan akhirnya mama saya diputuskan harus dibawa ke rumah sakit yang membutuhkan pertolongan rumah sakit. Jadi mama saya dibawa pergi oleh tetangga, sedangkan saya ditumpangkan di rumah tetangga. Sampailah pada malam harinya, saya tidak tahu mama saya itu dibawa ke rumah sakit apa, karena rumah sakit itu luluh lantah di Kota Padang, tidak ada sinyal. Jadi saya nggak tahu mama saya itu dibawa ke rumah sakit apa, guys. Sampailah jam 1 malam, di saat saya tidur di rumah tetangga, saya tahu mama saya itu dirawat di rumah sakit Yosudarso, salah satu rumah sakit yang nggak hancur pada waktu itu. Saya lanjutkan tidur dengan harapan besok paginya saya akan pergi membesuk mama saya. Dan di jalan saya bertemu dengan seorang teman mama saya yang bekerja di rumah sakit Yosudarso itu. Mereka lagi jalan dan saya bertanya, "Bapak mau kemana? Apakah bapak bertemu dengan mama saya?" Dan dia mengatakan, "Iya nak, saya lagi mencari kamu karena mama kamu sudah meninggal." Di tempat yang biasa ditimpa bencana, jadi kami itu sudah terbiasa dengan namanya mempelajari tanda-tanda alam yang ternyata itu benar terjadi. Contohnya kalau akan terjadi gempa atau bencana, biasanya akan terjadi di saat-saat kita sedang lengah, seperti di tengah malam, sesudah subuh yang mana kita akan tidur lagi biasanya, terus setelah asar menjelang maghrib. Pokoknya di saat manusia itu sedang lengah maka terjadi bencana. Contohnya seperti yang pertama, jika burung-burung sudah berlarian dari arah laut menuju darat. Dua, ditemukan ikan di tepi pantai di saat air laut menyusut. Ada fenomena alam awan berbentuk lurus, tegak lurus ke bawah. Ya, dulu kami percaya bahwa jika ada awan yang bentuknya tuh lurus memaku ke bumi, sesaat setelah itu terjadi gempa, dan Allahu alam itu memang terjadi di saat itu saya alami. Keempat, kalau air sungai sudah mulai menyusut, itu berarti gempanya ada potensi tsunami. Gempa Padang waktu itu berpusat di daerah Pariaman, yang mana di Pariaman itu sendiri ada satu kampung yang tertutup, sampai sekarang tertutup, satu kampung meninggal. Namanya kalau nggak salah
aduh saya lupa, di saat kejadian gempa itu jam 5 sore di langit kota Padang bertepatan di tepi pantai itu ada fenomena alam yang mana Allah menunjukkan kekuasaannya. Ada gambar awan berbentuk mata yang meneteskan air mata. Ya awan itu kayaknya bersedih meneteskan air mata. Di saat warga kota Padang semuanya berzikir menyebut nama Allah, di saat gempa kuat itu mengguncang kota Padang, sampai sekarang ikon mata yang menangis itu diabadikan di monumen gempa kota Padang, didampingi dengan beberapa replika batu nisan yang bertuliskan nama korban gempa, dan salah satunya di situ ada nama mama saya. Jadi yang saya ambil positif dari bencana ini, begitu saya tahu mama saya meninggal di Yosudarso, kita ambil jenazah mama saya. Sesampainya saya di rumah sakit, saya melihat mayat dipajang di dalam kotak-kotak kaca, mayat yang tidak dikenali yang telah dievakuasi dibawa ke rumah sakit. Dan jika kalian tidak menemukan keluarga kalian bisa mencari ke rumah sakit tersebut. Dan saya dengan mata kepala saya sendiri melihat mayat bergelimpangan dengan berbagai bentuk. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan keluarga mereka saat melihat, oh ini keluarga saya, tapi sudah tidak bernyawa di saat itu. Dan yang membuat saya bersyukur, jenazah mama saya bisa saya bawa pulang, bisa saya selenggarakan dengan baik, saya mandikan, saya sholatkan, saya kebumikan dengan baik. Sedangkan pada waktu itu banyak jenazah yang tidak ditemukan, walaupun ditemukan tapi sudah terpotong, kepala sudah terpisah dari badan. Dan alhamdulillah itu yang patut saya syukuri dan yang menjadi semangat saya sampai saat ini, sehingga saya memiliki momen-momen terakhir saat saya menyelenggarakan arwah mama saya. Karena di kota Padang waktu itu sangat banyak sekali mayat, bahkan tidak ada lagi ambulan yang free yang bisa membantu saya membawa mama saya untuk dikebumikan. Bau amis di mana-mana, bau mayat, lampu mati, listrik mati, air mati, benar-benar tidak ada kehidupan. Karena mama saya ini berpesan dia ingin dimakamkan di kampung halamannya di sebelah kuburan ayahnya, yaitu di Batu Sangkar. Sampailah di kampung halamannya sesuai dengan request terakhir beliau. Kita sholatkan, kita mandikan dengan baik, kita kebumikanlah arwah mama saya. Sampai saat ini itu menjadi trauma mendalam bagi saya ketika saya mendengar berita tentang gempa, tsunami, bahkan efeknya sampai saya dewasa. Ketika saya duduk di suatu tempat kayak di bangku sekolah atau di tempat-tempat yang sempit, saya akan memilih untuk duduk di luar. Kenapa? Karena saya rasa, oh kalau nanti terjadi gempa saya mudah untuk lari, karena dari kecil sudah tertanam kebiasaan seperti itu. Singkat cerita, setelah bencana itu terjadi, suasana sudah mulai mereda. Orang kelurahan datang ke rumah kita untuk mensensus atau mencatat korban-korban gempa, salah satunya mama saya. Maka mereka datang menanyakan mama saya meninggal, dan mama saya tercatat sebagai korban gempa 30 September 2009. Namanya terukir di batu nisan di replika monumen gempa kota Padang, letaknya di depan Hotel Inamora. Yang sekarang seorang mengatakan kepada saya, walaupun musibah ini membuat kamu sangat trauma dan kehilangan orang yang kamu sayang, tapi kamu harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena pertama, kita bisa menyelenggarakan jenazah mama. Kedua, tidak hanya saya yang merasakan kesedihan kehilangan orang yang tersayang, tapi bersama dengan ratusan ribu orang lainnya yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi sampai saat ini setiap bulan September rasanya itu masih sebak, guys. Dan korang tahu, mama saya menutup usia tepat di hari ulang tahunnya. Beliau lahir di 30 September 1966 dan meninggal di 30 September 2009. Allahu alam, waktu itu saya masih umur 16 tahun, sekarang saya 31 tahun. Dan sejak itu saya udah berdikari tahun, banyak momen yang tidak saya lewati bersama dengan orang yang saya sayangi. Seperti saat saya kuliah, saat saya graduation, saya sampai bawa foto mama saya di hari graduation saya menikah. Banyak yang sudah terjadi 15 tahun ini. Oke, sekian, terima kasih bagi kalian yang sudah support, yang sudah tonton video ini. Kita akan silaturahmi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.